Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Pada saat ini, Xiaoyan masih berada di ruang dalam bintang ini. Setelah nyala api Baiyan menyebar, semua kegelapan di sekelilingnya semua menghilang. Dan di sini, Xiaoyan dapat melihat rahasia kantong darah. Kemudian, Xiaoyan memperhatikan beberapa yang berukuran sangat besar. Dan bayangan terpantul di dalamnya. Pada dasarnya, Xiaoyan bisa menilai secara kasar apa yang ada di dalamnya. Tepat saat Xiaoyan terkejut, tiba-tiba ada suara gemuruh lain di belakangnya, dan itu adalah Su Suo dan Su Hue telah tiba. Pada saat ini, Xiaoyan menggunakan teratai murka Buddha untuk menahan mereka berdua. Lagi pula, kecepatan Xiaoyan sendiri sangat cepat, jadi sangat normal jika kedua orang ini tidak dapat mengejarnya dalam waktu singkat. Tepat ketika melihat sosok Xiaoyan di depan mereka, Su Suho dan Su Hue berhenti. Meskipun wajah mereka penuh dengan amarah, tapi dia tidak berani mendekati Xiaoyan. Jika kami membiarkan Anda pergi, maukah Anda meletakkan teratai api di tangan Anda? Saat ini Xiaoyan berdiri di udara dengan teratai api 3 warna di tangannya. Dia melihat sekeliling dengan tenang dan santai. Jelas, Xiaoyan berpikir jika dia meledakkan tempat ini, pasti Taisu akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dan saat Xiaoyan melihat 2 orang yang gugup dan berpura-pura tenang, Xiaoyan lebih yakin akan tebakannya bahwa tempat ini sangat penting bagi Taisu. Karena di sini bukan satu-satunya naga yang dipelihara. Meskipun Xiaoyan tidak melihat akhir dari bintang ini, tapi Xiaoyan yakin seluruh kekuatan inti bintang ini telah terkuras habis. Bagaimanapun jumlah kantong darah ini tidak dapat diukur. Bahkan yang membuat Xiaoyan semakin aneh dan luar biasa adalah meskipun para prajurit Taisu di dalam kantong darah tidak ada nafas jiwa, tapi binatang buas ini sepertinya memiliki jiwa. Jika demikian, mereka benar-benar melahirkan transformasi kehidupan dengan cara ini. Segera Xiaoyan mengangkat tangannya dan melemparkan teratai api murka Buddha yang berputar di tangannya sambil berteriak, "Tidak mau!" Lalu, apa lagi yang Anda inginkan? Monster itu juga bisa dilepaskan. Bagaimana? Setelah Su Hue selesai berbicara, dia melihat Xiaoyan melempar teratai api di tangannya, yang membuat wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Jika Anda takut, saya akan meledakkan tempat ini. Saya bisa menukarnya dengan nyawa Anda. Xiaoyan sedikit mengangkat sudut mulutnya, melihat mereka berdua dengan dingin. Jangan memaksakan diri Anda terlalu jauh. Anda hanya seorang keabadian kaisar, dan saya bisa membiarkan Anda hidup. Tapi Anda masih berani berbicara omong kosong. Jika Anda tidak pergi, Anda akan mati. Jelas, Su Suho telah menderita banyak kerugian di tangan Xiaoyan sebelumnya, jadi dia hanya bisa melihat Xiaoyan dengan enggan. Saya tidak bisa mengendalikan emosi saya. Lagi pula, saya hampir tidak pernah mengalami kerugian seperti itu di Senshi. Jadi bagaimana saya bisa diancam seperti ini di sini? Jika Anda berkata begitu, teratai api ini akan diberikan kepada Anda. Xiaoyan mengangkat bahu dan tersenyum tanpa komitmen. Kemudian Xiaoyan mengangkat tangannya dengan lembut yang membuat teratai api 3 warna terbang dari tangannya. Jelas Xiaoyan tidak ingin menunggu mereka berdua bicara omong kosong lagi. Karena Xiaoyan tahu, dan Xiaoyan tidak ingin menunda lebih banyak lagi. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, Xiaoyan harus meledakkan tempat ini. Bahkan tidak hanya meledakkan tempat ini, tapi dia juga masih harus meledakkan seluruh bintang ini. Karena meskipun keduanya adalah dewa abadi, tapi mereka berdua juga tidak berani gegabah. Bagaimanapun, teratai api murka Buddha Xiaoyan luar biasa kuat. Karena dengan kekuatan tubuh fisik mereka, jika mereka terkena dampak ledakannya, bahkan jika mereka tidak bisa mati, mereka pasti akan terluka parah. Ditambah lagi dengan ledakan sebelumnya, api abadi meresap ke dalam tubuh mereka berdua, dan nyala api yang tidak bisa padam dapat mencuri vitalitas dan kekuatan mereka sepanjang waktu.
Tentu saja semua ini adalah rencana Xiaoyan. Cepat pergi, nyala apinya beracun. Saat Xiaoyan berada di tengah-tengah ledakan, dia tiba-tiba mendengar salah satu dari keduanya meneriakkan sesuatu, sehingga Xiaoyan langsung menampar keningnya. Setelah ledakan teratai api murka Buddha, Xiaoyan terus berpindah tangan, namun satu teratai murka Buddha tidak cukup untuk menghancurkan kantong darah yang tak terhitung jumlahnya di dalam seluruh bintang ini. Bagaimanapun jumlah kantong darah ini sungguh mencengangkan, jadi teratai api murka Buddha Xiaoyan masih harus mengembun. Hanya saja teratai api murka Buddha ini sudah menjadi teratai api murka Buddha kelima yang dipadatkan oleh Xiaoyan. Dan untuk mengaktifkan kekuatan jantung api dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, konsumsinya juga sangat besar. Jika itu terus-menerus dilemparkan dalam waktu singkat, hal itu juga membuat Xiaoyan merasa lelah. Meskipun di lautan segala roh di lantai 13 pagoda Shinchan Suling ada sumber daya yang besar. Namun mereka tidak bisa langsung diserap dan digunakan. Goyan, jika saya memberi Anda energi yang cukup, bisakah Anda mengatur susunan pembunuhan untuk membunuh Dewa Abadi tingkat ketiga? Xiaoyan bertanya dengan serius. Bunuh 1000 pisau sialan, saya hanya punya mata yang besar, jadi bisakah Anda berhenti memberi saya masalah sepanjang waktu? Suara marah Goyan datang dari lengan jubahnya. Tapi memang ada jalan. Jika Anda ingin membunuh dewa tingkat ketiga yang abadi, adik saya bisa melakukannya. Hanya saja Anda harus membayar sejumlah harga. Saat Xiaoyan berbicara dengan Goyan, dia terus menyatukan teratai api murka Buddha. Meskipun dua orang di depannya juga adalah dewa abadi, namun bagi Xiaoyan, mereka sama sekali bukan ancaman nyata. Karena Xiaoyan dapat merasakan dari kedalaman bintang. Seharusnya ada keberadaan yang lebih kuat. Jadi dia tidak mungkin bisa meninggalkan tempat ini untuk waktu yang singkat. Jadi Xiaoyan harus menemukan memiliki beberapa rencana cadangan untuk disiapkan pada saat ini. Goyan melayang keluar dari lengan baju Xiaoyan, kemudian tubuh birunya seolah-olah telah terbagi, dan bola mata biruannya muncul. Hanya saja dia tidak seperti Goyan karena bola mata ini sepertinya tidak sadarkan diri dan berdiri di samping dan hampa. Kenapa dia terlihat begitu bodoh? Xiaoyan mau tidak mau bertanya. Tentu saja dia tidak secerdas Tuan Anjing. Dia bahkan pasti sudah terlalu lama lupa siapa namanya sendiri. Dia namanya Damo dan nama saya Daji. Itu adalah mata kiri dan saya adalah mata kanan. Jadi dia hanya perasaan biasa saja. Biasanya kita tidak bisa bertemu satu sama lain. Halo Tuan Anjing, saya sudah banyak bicara, tapi mengapa Anda tidak memberi saya reaksi? Kata Goyan sambil menatap dengan marah ke arah bola mata biru yang hampir persis sama dengannya. Tidak mau. Suara berat Damo menjawab tanpa emosi apapun. Ya, temperamennya cukup kecil. Panggil saya Tuan Anjing. Goyan terus memarahi. Tidak mau. Jawab Damo lagi. Tidakkah Anda hanya ingat dua kata ini? Dibandingkan dengan Tuan Anjing ini, Anda terlalu bodoh. Saat Goyan dan Damo sedang berdebat di samping, Xiaoyan terus memadatkan teratai api murka Buddha. Namun saat ini Susuo dan Suhue telah meluncurkan dengan kecepatan penuh mereka dan bergegas lagi untuk menghentikan Xiaoyan. Anak sensi, hentikan dengan cepat, jika tidak Anda akan dipotong-potong. Susuo berteriak keras, kemudian sebuah busur panjang muncul di tangannya. Jelas, karena dia tidak bisa mengejar Xiaoyan, dia hanya bisa mencoba memblokirnya dengan senjatanya. Pada saat ini, Xiaoyan sama sekali tidak bertarung dengan mereka berdua secara langsung, dan guntur ekstrim terus menampilkan kekuatannya. Sehingga tak satu pun dari mereka berdua dapat mengejar Xiaoyan yang terbaik di segala arah di ruang inti bintang ini. Sehingga Susuo dan Suhue hanya bisa menyaksikan Xiaoyan terbang tanpa daya. Saat teratai api kedua mengembun, kemudian meroket hingga 1000 kaki,
nyala api kembali menutupi area sekitarnya. Tuar! Di bawah ledakan teratai api 3 warna terjalin bersama. Gelombang ledakan yang sangat mengerikan menyapu ke segala arah, yang membuat sosok bayangan yang berada dalam kantong darah. Apapun yang terjadi, mereka tidak mampu menahan kekuatan menakutkan seperti itu. Sehingga dalam sekejap mereka berubah menjadi abu terbang di bawah ledakan Xiaoyan. Di bawah suara mendesing, Susuho dan Suhue sama-sama memegang busur panjang dan langsung membidik Xiaoyan dan terus menarik tali busurnya yang menyapu dengan liar. Tapi itu jelas seperti belalang sembah yang mencoba memblokir gerobak, sehingga tidak mungkin menghentikan Xiaoyan yang sedang meledakkan tempat ini. Bunuh dengan 1000 pisau. Anda bisa menguleninya sebanyak yang Anda suka. Dia tidak ingat apapun, jadi ambil saja dia, dan Anda dapat melihat susunan pembunuhan yang dapat diatur, kata Guyan sambil tersenyum jahat. Mendengar itu, Xiaoyan memandang Damo. Saat telapak tangannya bersentuhan, seolah-olah Xiaoyan dapat melihat apa yang Damo lihat di depan matanya. Kemudian Xiaoyan melihat potongan-potongan ruang di sekitarnya. Komposisi aturan di dalamnya seperti cermin, dan ini adalah aturan ruang hampa. Tepat ketika melihat Xiaoyan menggendong Damo, Guyan menunjukkan senyuman puas. Tuan anjing akhirnya bisa istirahat, jadi biarkan dia membantu Anda mulai sekarang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.